inilah jebakan maksiat. Ada 3 ta. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Lah, itu ilustrasinya. Ada harta, tumpukan uang itu. Ada tahta, kursi yang diduduki, dan ada wanita. Inilah cobaan dan jebakan kemaksiatan yang ada dalam kehidupan ini. Kadang orang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan tahta, ada yang diuji dengan wanita. Contoh dalam sejarah ada masing-masing ya. Tentang masalah harta ini, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sungguh setiap umat mendapat ujian, dan ujian pada umatku ialah harta. Suatu ketika sehabis sholat subuh, ketika sudah diumumkan saat itu bahwasanya rombongan Abu Ubaidah baru pulang dari sebuah peperangan dan mereka mendapatkan ghanimah, maka beliau mengingatkan kepada para sahabat yang sudah menanti-nanti di Madinah. Yang cuplikan nasihat beliau adalah, "Inilah akhsyakum al-faqr." Saya tidak mengkhawatirkan kondisi kefakiran pada kalian. Yang saya khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sehingga kalian menjadi hancur sebagaimana telah menghancurkan umat sebelum kalian. Nah itu ya, coba kita perhatikan generasi sahabat, ini generasi terbaik, tetapi Nabi masih mengkhawatirkan mereka terfitnah, teruji dengan harta ini. Pada saat selesai perang Hunain, ketika Nabi membagikan harta ghanimah kepada orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, ketika selesai Fathu Mekah itu kan ada 2000 orang yang masuk Islam dan mereka langsung ikut perang Hunain. Perang pertama langsung mendapat ghanimah, sementara para sahabat Ansor yang dari Madinah bersama dengan kaum Muhajirin yang jumlah mereka 10.000 tidak mendapat apa-apa. Yang mendapat ada 2000 orang yang baru masuk Islam. Ini cobaan betul, sampai terjadi kasak kusuk di kalangan para sahabat dan didamaikan, diberikan nasihat, dan akhirnya mereka menjadi insaf, sadar dari kekhilafannya. Coba ya, itu generasi yang termulia, apalagi generasi sekarang yang penuh dengan banyak fitnah, cobaan. Nah, di bawahnya itu ada maqalah atau kalimat, kata-kata mutiara. Ini para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan itu adalah hadis, tetapi yang kuat ini bukan hadis tetapi kata-kata mutiara. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kejahatan. Kisahnya agak panjang ya, tetapi saya ringkas. Ini terjadi pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Beliau bersama dengan pendampingnya yang tidak jujur. Kemudian bertemu dengan pasir. Saat itu dengan izin Allah, Nabi Isa diberikan mukjizat, merubah gundukan 3 gundukan pasir menjadi emas. Betapa gembiranya yang mendampingi Nabi Isa itu. Kemudian bertanya, ini untuk siapa? Kita kan hanya berdua, tapi gundukan emas ini 3.
Untuk siapa wahai Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, satu untukku, satu untukmu. Satu siapa? Satu yang makan roti, yang tadi dia nggak jujur ya. Ketika awal bepergian itu disuruh membeli 3 roti, tapi hanya dikasihkan 2, yang satu dimakan, tapi dia nggak jujur. Nah, saat dia mendapatkan informasi yang satu ini emas untuk yang makan roti, dia baru berkata, saya yang memakan roti supaya dia dapat bagian 2 emas. Akhirnya Nabi Isa jengkel meninggalkan orang ini, maka lewatlah 3 perampok. Nah, ini tahu ada orang yang menunggui emas. Akhirnya 3 perampok ini langsung segera membunuh si orang ini, matilah dia. Nah, 3 perampok akhirnya masing-masing ini ya berambisi untuk mendapatkannya. 1 orang disuruh untuk ke pasar, 2 orang menunggu emas ini. Yang 2 orang menunggu ini janjian, konspirasi. Gimana kalau nanti kawan kita yang datang dari pasar habis membeli makanan itu kita bunuh saja, supaya kita mendapatkan 1,5 emas. Yang pergi ke pasar sedang membeli makanan juga berpikiran seperti itu. Kalau saya kasih racun makanan ini dan mereka mati, akhirnya saya bisa menikmati 3 emas semuanya. Akhirnya kejadian itu betul-betul terjadi ya. Jadi ketika dia datang langsung disergap mati, dan mereka berdua makan makanan yang sudah diracuni, mati juga. Jadi 3 orang ini mati semua. Nah, ketika Nabi Isa lewat bersama para hawariyin mengatakan, hakadad dunya taf'alu bi ashabiha. Itulah dunia memperlakukan kepada para penghambanya. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ahin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala macam bentuk kejahatan. Nah, itu ya kisah yang bisa kita ambil hikmah dari sini. Yang kedua, ujian duniawi berupa tahta. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innakum satahrisuna alal imarah. Sungguh kalian akan berambisi pada kekuasaan, jabatan, pangkat dan kedudukan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal kekuasaan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Fani'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Maka sebaik-baik orang yang al-murdi'ah, yang menyusui, wa bi'satil fatimah, yaitu sebaik-baik yang menyapih, seburuk-buruk yang menyapih. Ini pertambahan ya. Jadi yang penting di sini adalah maksud bahwasanya kekuasaan, jabatan, pangkat dan kedudukan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat ketika orang yang mendapatkannya tidak bisa amanah. Tapi kalau dia bisa menunaikan amanah dengan baik, insya Allah akan menjadi penolong dia, atau menjadi pembantu atau memberikan advokasi, dukungan dan pembelaan pada hari kiamat, insya Allah. Nah, yang ketiga, ini tentang wanita ya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain dari ujian berupa wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu ketika berhadapan dengan wanita. Nah, sebagaimana kisah yang diabadikan oleh para ahli sejarah termasuk Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kemudian di tafsir beliau juga menyebutkan kisah ini, kisah yang menjadi pelajaran ya bagi kita. Saat itu setan putus asa, tidak bisa menggoda Barsisoh ini, karena dia ahli ibadah yang tekun, yang rajin beribadah, takut kepada Allah, sehingga susah ditembus oleh godaan setan ini. Akhirnya setan memiliki strategi. Panjang ceritanya, saya singkat ya. Intinya saat itu ada pasien wanita yang diobati oleh Barsisoh. Dia punya keahlian dalam bidang pertabiban.
ketika ditinggal ya, semacam rawat inap sekarang, keluarganya meninggalkan wanita ini dirawat sendirian dengan Barsiso di rumahnya. Kalau ada laki-laki dan satu wanita, maka yang ketiga siapa? Nah, itu betul-betul terjadi ya. Yang ketiganya setan membisiki Barsiso. Intinya Barsiso menghamili wanita ini, kemudian dia bingung bagaimana solusinya dan akhirnya dibunuh wanita ini, dikuburkan di belakang rumahnya. Kemudian keluarganya datang karena semuanya setan masuk dalam mimpi saudara-saudaranya ini. Barsiso telah melakukan kejahatan dan ternyata ketika digali betul ada jenazah saudari perempuannya ini, maka dilaporkanlah Barsiso dan akhirnya ditangkap. Saat itu Barsiso kebingungan bagaimana bisa mendapatkan jalan keluar, maka datanglah setan dalam wujud manusia. Dia mau membantu Barsiso asalkan Barsiso mau sujud menghamba kepada setan ini. Itu dilakukan. Yang sebelumnya dia bertauhid, sujud hanya kepada Allah, saat dia butuh pertolongan maka dia sujud dan kufur kepada Allah. Akhirnya dia kafir dan tetap dihukum mati saat itu. Maka Allah menggambarkan di surat Al-Hasyr ayat ke-16. Nah, nanti bisa dibuka ya. Itulah tafsir dari Ibnu Katsir dan yang lainnya. Surat Al-Hasyr 16 Allah berfirman, kama salis syaiton id qala lil insani kfur. Permisalan tipu daya orang munafik itu seperti yang dilakukan oleh setan ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafaro, ketika manusia sudah kafir, qala inni bari'um minka, saya bebas, nggak mau tanggung jawab. Ini akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Yaitulah setan yang sudah melakukan tipu daya, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, inilah tiga apa tadi? Harta, tahta dan wanita.